Aksi premanisme yang dilakukan debt collector terjadi di kantor salah satu perusahaan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku yang berusaha menagih hutang menghardik bahkan melakukan tindak kekerasan terhadap sejumlah karyawan. Bahkan salah satu karyawan yang sudah berumur dicekik dan dibanting hingga terjatuh. Tindak kekerasan ini kemudian dilaporkan ke pihak berwenang. Kurang dari 1 kali 24 jam, unit Resmob Polres Metro Jakarta Barat akhirnya berhasil menangkap seorang debt collector yang melakukan tindak kekerasan tersebut Selasa petang. Polisi mengamankan pelaku yang bersembunyi di rumahnya di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Dari tempat pelaku, polisi juga menemukan sebilah senjata tajam jenis parang. Kini polisi masih memburu satu rekan tersangka yang melarikan diri usai kejadian. Nah, ini dia nih, Bang Jago. Jadi memang oknum ini ada sekitar 2 orang berdasarkan keterangan saksi, tapi untuk pelaku utamanya saudara inisial J sudah kita amankan tadi pagi dan langsung kita periksa dan kita lakukan terkait pemeriksaan saksi-saksi. Pelaku dijerat pasal berlapis 352 dan 335 KUHP tentang pemaksaan dan kekerasan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Detik-detik terjangan angin puting beliung terjadi di Blok Wage dan Senin Desa Wangkelang, Kecamatan Cinggangbul. Terjangan angin puting beliung bermula saat guyuran hujan dan tiba-tiba angin datang dari utara ke selatan dan merusak bagian atap rumah warga. 39 rumah warga rusak akibat terjangan angin puting beliung. Ada angin gede, putar dari arah barat, putar sampai di utara. Saya dengar sampai di daerah Babakan, dekat Blok Kaliwad itu banyak yang kena sampai 39 rumah kalau nggak salah. Sementara itu di Deli Serdang, Sumatera Utara, hujan deras disertai angin puting beliung Senin sore merusak 7 rumah dan menumbangkan belasan pohon. Puting beliung juga mengakibatkan 1 orang tewas dan 1 orang lainnya mengalami luka-luka akibat tertimpa kandang ternak saat berteduh menghindari hujan. Dari Majalengka, Jawa Barat dan Deli Serdang, Sumatera Utara, Muhammad Zeni Johadi Amiruddin melaporkan. Bus pengangkut mahasiswa di Kota Palembang, Sumatera Selatan ludes terbakar. Warga yang melihat bus terbakar langsung melakukan pemadaman dengan alat seadanya. Bus yang biasa membawa mahasiswa ini baru dapat dipadamkan 30 menit kemudian setelah 2 unit mobil damkar Kota Palembang diterjunkan ke lokasi kejadian. Menurut warga, api berasal dari mesin bus yang sempat mengeluarkan suara klakson yang cukup keras. Sudah lama mobil terparkir sini, Kak? 4 jam. Mobil apa nih, Kak? Oh, bis mahasiswa, Kak? Bus terbakar diduga akibat konsleting pada mesin pada kendaraan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Korban meninggal kecelakaan kapal pariwisata 3 Putra di Bengkulu bertambah menjadi 8 orang. Korban atas nama Sylvia Alfionita, warga Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, menghembuskan nafas terakhir pada Senin malam sekitar pukul 20.30 di ICU Rumah Sakit Bayangkara, Kota Bengkulu. Jenazah korban langsung dibawa pihak keluarga pada Senin malam ke kampung halamannya di Desa Sambirejo, Rejang Lebong untuk dimakamkan. Sementara 11 korban lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sylvia Alfionita, 27 tahun, perempuan, berasal dari Rejang Lebong, juga meninggal di Rumah Sakit Bayangkara. Data terbaru yang dirilis oleh tim SAR gabungan, jumlah penumpang termasuk ABK kapal yang sebelumnya terdata berjumlah 104 orang. Saat ini bertambah menjadi 107 orang dengan keterangan penumpang berjumlah 101 orang, ABK dan nakoda 6 orang.
Hal ini diketahui setelah ada penumpang selamat melapor ke posko. Dari hasil penyelidikan, sebelum kapal mengalami mati mesin dan tenggelam, kapal mogok selama 3 kali. Dan pada mati mesin yang ketiga, kapal dalam posisi miring dan terhantam ombak. Kini polisi telah memeriksa 21 saksi termasuk nakoda dan ABK dalam kasus ini. Dari Kota Bengkulu, Endro Driawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saat ini kami sedang berada di ruang jenazah RSUD Pamengpeuk, Garut, Jawa Barat, di mana kami akan mengupdate terkait dengan informasi korban dari kecelakaan meledaknya amunisi tak layak pakai yang akan dimusnahkan oleh pihak TNI di Garut, Jawa Barat. Di mana pada Selasa malam ini kami mendapatkan informasi bahwa ke-9 korban yang merupakan orang sipil ini sudah dikembalikan ke keluarganya masing-masing untuk disemayamkan, di mana pada Selasa malam ini terdapat 3 korban sipil yang sudah dibawa menggunakan ambulans langsung dari RSUD Pamengpeuk, Garut, Jawa Barat untuk nantinya disemayamkan di kediamannya masing-masing. Adapun terkait dengan kronologis peristiwa meledaknya amunisi tak layak pakai yang akan dimusnahkan oleh pihak TNI, ini pihak TNI AD ini juga masih terus melakukan investigasi lanjutan untuk mengetahui penyebab pasti dari meledaknya amunisi tak layak pakai ini. Dari Garut, Jawa Barat, Hamzah Hasibuan Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Sementara itu, usai diserahkan ke pihak keluarga, jenazah atas nama Anwar Munawar dan Ius langsung dibawa pihak keluarga untuk disolatkan. Pemakaman 2 jenazah ini berlangsung dramatis dan isak tangis pun mewarnai prosesi pemakaman. Jenazah kakak beradik ini dimakamkan bersebelahan sesuai dengan permintaan pihak keluarga. Tiga jenazah anggota TNI korban dari ledakan amunisi di Garut disemayamkan pagi ini di Gudang Pusat Amunisi 3 Pulau Gebang, Jakarta Timur. Ketiga jenazah ini didatangkan langsung dari Garut, Jawa Barat, kemudian tiba di Landut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, kemudian dilakukan upacara pelepasan dan persemayaman. Adapun ketiga jenazah anggota TNI ini yakni Mayor CPL Anta Tohanda, Kopda Eri Dwi Primbandono, dan Pratu Aprio Setiawan. 2 dari 3 jenazah anggota TNI ini telah berangkat dari Kupusmu menuju ke rumah duka masing-masing. Di antaranya Mayor CPL Anfa Tohanda ke Cileunyi, Bandung, dan Kopda Eri Dwi Priambodo ke Temanggung, Jawa Tengah. Sedangkan Pratu Aprio Setiawan akan diterbangkan ke Bolaang Monggodo pada Rabu dini hari. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan, korban ledakan amunisi kadaluarsa di Garut Selasa malam, dimakamkan secara militer. Suasana duka mengiringi prosesi pemakaman Kolonel CPL Antonius Hermawan di tanah kelahirannya di Pakem, Sleman, Yogyakarta. Sebelum dimakamkan terlebih dahulu dilakukan misa arwah yang diikuti ratusan umat Katolik. Prosesi pemakaman Kolonel CPL Antonius dilakukan secara militer, diiringi hujan. Di mata keluarga, Kolonel CPL Antonius Hermawan adalah sosok yang baik dan patuh kepada orang tua. Ia masuk Akademi Militer tahun 1994 lewat jalur prestasi. Sebenarnya dia tidak minta izin, tapi saya yang membujuk dia supaya kalau dulu kan sebenarnya dia itu kan harusnya dapat dia siswa media masuk Universitas Indonesia jurusan kedokteran umum tanpa tes, tapi saya kan takut biaya bulanannya. Kolonel CPL Antonius Hermawan merupakan kepala Gudang Pusat Amunisi 3 di bawah Pusat Peralatan Angkatan Darat yang menjadi salah satu dari 13 korban tewas dalam ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat pada Senin siang. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan.
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama Pangdam 3 Siliwangi dan juga Forkominda Kabupaten Garut mendatangi RSUD Pamengpeuk untuk melihat kondisi jenazah korban meninggal ledakan amunisi kadaluarsa. Kedatangan Gubernur KDM ini pun disambut keluarga korban yang sudah menunggu. KDM sempat berbincang dengan salah satu keluarga korban dan menanyakan kronologi kejadian serta aktivitas keseharian warga yang menjadi korban ledakan pemusnahan amunisi kadaluarsa. Demul berjanji akan memberikan santunan kepada keluarga korban meninggal sebesar 50 juta rupiah per kepala keluarga. Dan juga menanggung biaya sekolah anak-anak korban ledakan hingga perguruan tinggi. Hal yang biasa dilakukan dalam sebuah keluarga ketika ada yang meninggal. Kita tadi sudah sampaikan nilainya per orangnya berapa. Nah itu langkah-langkah yang kita berikan saat ini. Berapa Pak tadi Pak? Nilainya Pak? Oh ya, nilainya per orang 50 juta. Pak tadi kan kalau yang sekolah? Sekolahnya kan sudah tanggung jawab saya. Usai mengunjungi RSUD Pamengpeuk dan bertemu dengan keluarga korban, Gubernur Jawa Barat bersama rombongan meninggalkan lokasi. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Warga di sekitar proyek pembuatan saluran air di Desa Setiadharma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dikejutkan penemuan sebuah benda yang bentuknya seperti bom mortir. Benda ini ditemukan saat pekerja sedang menggali menggunakan alat berat. Tidak mau ambil resiko, pekerja proyek kemudian melaporkan penemuan ini ke pihak kepolisian. Selanjutnya, tim Gegana Polda Metro Jaya langsung melakukan sterilisasi lokasi dan mengamankan serta membawa benda berbentuk mortir tersebut. Posisinya dia kesenggol beko, langsung dia keluar jatuh. Nah langsung kita lihat, oh jenisnya ini kayak peluru zaman Belanda. Saya bilang itu, langsung saya angkat pakai tali, diamankan sama saya. Nah, terus saya angkat, saya gotonglah ke tempat yang aman. Setelah dilakukan analisa dan penyelidikan oleh teknisi bom tim Gegana Polda Metro Jaya, benda yang semula diduga mortir tersebut ternyata bukanlah bom, melainkan material cor berbahan besi untuk tiang penyangga rumah. Sementara itu, sepasang suami istri warga desa Pengalusan Kecamatan Mrebet, Purbalingga, Jawa Tengah menemukan satu kotak kayu berisi sebuah granat dan puluhan amunisi saat membersihkan gudang rumahnya hingga membuat geger warga setempat. Penemuan ini dilaporkan ke Koramil dan Polsek Mrebet yang langsung datang mengamankan lokasi dengan memasang garis polisi. Di lokasi, petugas menemukan satu buah granat aktif, satu butir peluru AK-45, 17 butir amunisi FN 9,99 mm, serta 79 butir peluru untuk senjata jenis pistol mitraliur. Benda-benda ini diduga milik orang tua pemilik rumah yang merupakan purnawirawan TNI Angkatan Darat. Amunisi tersebut masih aktif? Masih aktif. Maka yang bisa disposal atau mungkin diledakkan biar aman, kita ledakan di sini. Yang lain bisa diamankan nanti di Satbrimob Polri. Demikian. Granat dan puluhan amunisi yang masih aktif ini kemudian langsung dimusnahkan dengan cara diledakkan tim Jihandak Brimob Banyumas. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan Purbalingga, Jawa Tengah, Didit Junaidi, Catur Edi Puranto, iNews melaporkan. Viral di media sosial, TKW asal Jember ditemukan dalam peti es oleh kepolisian Hanoi. Dalam video itu terlihat TKW berjenis kelamin wanita itu ternyata masih hidup. Video yang viral di media sosial ini mengabarkan tentang seorang TKW asal Jember bernama Sri Wahyuni yang ditemukan dalam peti es oleh kepolisian Hanoi dalam sebuah paket kiriman. Ternyata TKW ini bekerja di Kamboja secara ilegal dan dilaporkan hilang oleh keluarganya. Menanggapi video yang tersebar di media sosial, Kepala Dinas Tenaga Kerja Jember mengaku sejauh ini pihaknya belum mendapat konfirmasi mengenai siapa dan di mana alamat TKW tersebut. Meski demikian, pihak Disnaker Jember akan terus melakukan pelacakan. Tapi sampai hari ini pihak keluarga itu belum ada yang berkomunikasi dan berupaya untuk bagaimana agar pemulangan dari yang namanya Sri ya, itu belum ada sama sekali. Jadi kalau saya dimintai penjelasan terkait siapa, di mana rumahnya dan lain sebagainya, itu sebetulnya kami masih menunggu. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.
Sebuah video yang memperlihatkan sejumlah pengusaha lokal yang diduga melakukan pengancaman dan intimidasi terhadap pengusaha asing agar dilibatkan dalam pembangunan proyek strategis nasional PT Chandra Asri Alkali viral di media sosial. Tidak tanggung-tanggung mereka meminta jatah pekerjaan sebesar 5 triliun rupiah tanpa ada lelang. Menyusul viralnya video tersebut, Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Nata Negara menyatakan akan menindak tegas organisasi masyarakat atau ormas maupun LSM hingga oknum-oknum yang berkedok premanisme. Kapolres Cilegon juga telah memediasi dengan melakukan pertemuan yang dijembatani oleh pihak kepolisian agar tidak ada pengancaman ataupun intimidasi terhadap proyek strategis nasional agar dapat terciptanya iklim investasi di Kota Cilegon yang kondusif. Kita tindak tegas ormas-ormas yang berkedok premanisme, kemudian juga LSM juga, oknum-oknum yang berkedok premanisme, itu juga kita tindak tegas apabila ada di wilayah hukum Polres Cilegon. Sementara itu, ekspansi PT Chandra Asri Pasifik akan memperluas perusahaannya dengan membangun PT Chandra Asri Alkali sebagai proyek strategis nasional dengan nilai investasi sekitar 15 triliun rupiah yang berada di kawasan industrial estate Cilegon. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Polres Metro Jakarta Selatan memulai penyelidikan kasus dugaan penghasutan yang dilakukan pakar dinamatika Rosuryo dan 2 orang lainnya terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Polisi memeriksa 3 orang saksi pelapor dari Dewan Pimpinan Nasional Peradi Bersatu. Mereka dimintai keterangan untuk mendalami pengetahuan para pelapor terkait konstruksi kasus yang dilaporkan. 3 saksi pelapor ini juga membawa sejumlah bukti tambahan untuk menguatkan laporan polisi yang dilayangkan, yang berupa dokumen dan rekaman video para terlapor berisi tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Selain pasal 160 KUHP, para terlapor juga dilaporkan dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang larangan penyebaran informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bersifat menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok. Amin bahwa yang dilaporkan oleh Pak Jokowi di Polda Metro Jaya itu adalah delik aduannya. Yang kami laporkan adalah delik murninya. Ya. Pasal yang kami terapkan di sini adalah pasal 160, penghasutan. Itu jelas ya. Oke, kenapa kami duga ada penghasutan? Karena si RS itu seolah-olah meyakinkan masyarakat bahwa itu adalah produk palsu. Pemeriksaan saksi pelapor ini merupakan langkah awal untuk memverifikasi informasi dan mengumpulkan alat bukti. Dari Jakarta, Rizky Palupi, iNews melaporkan.